Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sahihnya dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah, beliau berkata, qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, yang merupakan guru dari Atha bin Abi Rabah, berkata kepadaku, ala adulluka ala imra'atin min ahli jannah, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Siapa wanita tersebut? Hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni usra wa inni atakashaf. Inilah wanita berkulit hitam yang datang menemui Nabi SAW, wanita penghuni surga yang berkulit hitam yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sungguhnya aku mengalami sara'. Sara' itu bisa diartikan penyakit epilepsi atau ayan, atau bisa diganggu oleh jin, ya, sehingga mengalami sara', ya. Ini usra' wa inni atakashaf, dan kalau saya lagi kambuh penyakitnya, maka sebagian dari aurat saya tersingkap. Fadu'ullaha li, maka doakanlah saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada wanita ini, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau ingin, kau bersabar dan bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Kalau kau ingin, aku berdoa kepada Allah agar kau disembuhkan. Tinggal pilih mana. Sabar dapat surga, atau saya berdoa penyakitmu akan sembuh. Maka wanita ini berkata, asbir, saya pilih bersabar. Walakinni atakashaf. Ud'ullaha alla atakashaf. Ya Rasulullah, tetapi saya akan sabar, tapi kalau saya kambuh, maka tersinggap sebagian auratku. Doakanlah kepada Allah agar aku tidak tersinggap auratku tatkala aku sedang kambuh. Fada'alaha, maka Nabi pun mendoakan wanita yang berkulit hitam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh seorang wanita penghuni surga yang dia masuk surga karena kesabarannya. Ya, dia memilih untuk bersabar daripada kesembuhan dari penyakit. Karena di balik kesabaran tersebut Nabi menjanjikan surga. Dan bagaimana wanita ini berkulit hitam, bukanlah wanita yang cantik jelita, yang menawan penampilannya, yang tasnya mewah atau sepatunya mewah atau mobilnya mewah. Seorang wanita berkulit hitam yang mungkin orang jika memandangnya tidak tertarik dengannya, tetapi ternyata dia penghuni surga. Kenapa? Dia seorang wanita yang sabar. Ini tidak ingin auratnya sedikit pun terlihat. Maka dia berdoa atau meminta kepada Nabi SAW agar Allah menutup auratnya tatkala dia sedang kambuh. Ini dalil yang paling besar bahwasanya kesabaran mendatangkan surga. Dan terlalu banyak dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya sebab masuk surga adalah sabar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah bercerita tentang Ibadur Rahman yang Allah puji di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan seterusnya. Di akhir ayat Allah mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah ibadur rahman, mereka diberi balasan oleh Allah dengan surga bima sabaru, karena kesabaran mereka. Sabar dalam menghadapi gangguan, sabar tatkala diuji, sabar dalam jalan ketaatan. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd tentang orang-orang masuk surga karena kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Allah bercerita tentang penghuni surga, kata Allah, dan orang-orang yang mereka menyambung silaturahmi, ya, orang-orang yang takut dengan hisab mereka pada hari kiamat kelak, orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, maka bagi mereka kesudahan yang indah, mereka masuk surga yang kekal di dalamnya bersama dengan orang tua mereka yang soleh, bersama dengan istri mereka yang soleha, bersama dengan anak-anak mereka yang soleha. Maka malaikat masuk menemui mereka melalui pintu-pintu surga. Malaikat berkata, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Ini dalil bahwasanya masuk surga karena apa? Karena kesabaran. Karenanya kalau kita mau bicara tentang sabar, terlalu banyak ayat dalam Al-Quran berbicara tentang sabar. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwasanya sabar disebutkan dalam Al-Quran aktsar min 90 mawdhi'an, lebih banyak dari 90 tempat Allah sebutkan tentang sabar. Yang semua sebutan tentang sabar isinya pujian kepada sabar. Perintah untuk bersabar atau pujian kepada orang yang bersabar, tentang surga bagi orang yang bersabar, ya. 90 lebih Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sabar. Satu saja sabar disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan sabar adalah ibadah yang agung. Bagaimana lagi kalau disebutkan lebih dari 90 kali dalam Al-Quranul Karim. Karenanya hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedang bahas suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah sabar. Dan ini pembahasan ini perlu untuk kita ulang-ulang. Karena kita menyadari bagaimana kondisi kita untuk hidup di atas muka bumi ini penuh dengan ujian. Penuh dengan ujian. Bahkan kita diciptakan di alam semesta ini memang untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang diuji dengan ini, terkadang diuji dengan itu, atau kita melihat orang sedang diuji, ya. Hidup ini penuh dengan ujian. Kita harus menyadari akan hal tersebut dan kita perlu untuk mengingatkan diri kita tentang yang namanya sabar yang merupakan ibadah yang sangat agung. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan atau menciptakan alam semesta ini dan menciptakan antum di dalamnya adalah untuk menguji manusia di alam semesta ini. Dan dalil akan hal ini sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian untuk menguji kalian, Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Jadi Allah ciptakan kehidupan, kematian, Allah menciptakan antum untuk menguji antum sekalian. Allah menciptakan alam semesta, kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Hud, kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan langit yang 7 dan bumi, ya, dan apa yang ada di antara keduanya. Untuk apa Allah menciptakan alam semesta? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian amalan yang terbaik? Allah menciptakan alam semesta untuk diuji. Allah menghiasi di atas muka bumi ini. Buat apa? Untuk menguji manusia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami yang menjadikan di atas muka bumi ini perhiasan. Semua perhiasan kami jadikan di atas muka bumi ini, keindahan alam, harta, ya, dan semuanya liyabluwahum, untuk menguji mereka siapa di antara mereka amalan yang terbaik. Maka kita harus sadar bahwasanya selama kita hidup di atas muka bumi ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan dan kepada kamilah kalian tempat kembali. Peringatan dari Allah, selama Anda masih hidup, Anda pasti diuji. Entah diuji dengan keburukan, entah diuji dengan kemewahan, ya. Entah diuji dengan kemiskinan, kesusahan, entah diuji dengan harta, kesehatan, ya, kepintaran dan yang lainnya. Namun Allah ingatkan di akhir ayat, wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi intinya selama kita di muka bumi ini kita pasti akan diuji.
Yang tidak mau diuji, mati saja ya. Selama dia masih hidup, dia pasti diuji. Lihatlah kenyataan manusia yang ada. Adakah seorang tidak diuji? Semua orang diuji. Siapapun strata ekonominya, siapapun apapun jabatannya, mau raja, mau presiden, mau rakyat jelata, mau ustadz, mau bukan ustadz, ya, mau orang fajir, mau orang soleh, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang diuji dengan suaminya, ya. Sebagian wanita diuji dengan suaminya nakal, suaminya tidak perhatian, suaminya tidak kasih nafkah. Sebagian suaminya ngomong tiap hari, saya mau poligami, tidak pernah poligami. Tiap hari menyakiti hati dan tidak pernah ada pembuktiannya. Nanti kalau sudah dibuktikan ujian berikutnya. Baik. Ada orang diuji dengan ya, orang tuanya. Saya kemarin baru ditanya, Ustaz, ibu saya Ustaz, ya, tiap hari ngomel, saya berbuat baik selalu diomelin. Bayangkan ada diuji dengan apa orang tuanya. Orang tuanya tidak pernah berterima kasih. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin tidak berterima kasih, selalu direndahkan. Apa kerjaanmu? Kamu apa manfaatnya jadi anak? Mana baktimu? Selalu ya, ada orang diuji dengan orang tuanya. Ada orang diuji dengan mertuanya. Betapa banyak wanita mengeluh diuji dengan ibu mertuanya. Ribut dengan ibu mertuanya terus. Ya. Itu tidak. Betapa banyak wanita mengeluh hidup dengan ibu mertuanya, ribut terus dengan ibu mertuanya. Ya. Seperti itu, namanya kehidupan. Ada seorang wanita diuji, ya, sudah lama menikah, sudah lama hidup, sudah tua, tidak ada yang melamar dia. Ya. Diuji dengan kesendiriannya, jadi jomblowati, ya. Menangis kepada Allah, ya Allah kapan saya bisa menikah. Sisi lain, ada yang menikah terus menderita. Kenapa? Suaminya brengsek. Ada seorang wanita diuji, sudah lama menikah, tidak punya anak. Selalu berdoa, ya Allah berikan aku anak, enggak punya anak terus. Di sisi lain ada wanita diuji anaknya nakal-nakal. Jangan antum sangka ada orang hidup tidak diuji. Semuanya pasti apa? Diuji. Ya. Antum lihat, pejabat tidak diuji, presiden tidak diuji, ya. Pejabat, ya, orang menteri tidak diuji, mereka juga diuji. Mereka juga dimaki-maki rakyat. Mereka juga dituntut rakyat. Setiap melakukan kebaikan dituduh yang tidak-tidak. Ya. Namanya ujian. Ya. Antum kira orang punya perusahaan besar tidak diuji? Diuji. Kita punya kawan-kawan, ada yang punya perusahaan besar. Mereka diuji juga. Diuji pas musim gajian. Waduh, ada 1000 pegawai harus digaji. Pikir mereka pusing. Pegawainya yang miskin-miskin yang mau digaji, enggak pusing, senang. Sebentar lagi gajian. Yang punya perusahaan mikir gimana menggaji mereka. Apalagi kalau sudah lebaran, THR, bayangkan. Tidak kerja sebulan dikasih bonus, gaji sebulan. Yang pusing siapa? Yang pusing yang punya perusahaan. Padahal perusahaannya apa? Besar. Jadi ikhwan, sudahlah. Ente jangan berkhayal tidak diuji dalam kehidupan ini. Apalagi jika antum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi dijanjikan ujian. Lebih lagi dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Alif lam mim. Apakah manusia dibiarkan mengaku-ngaku telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kalian akan diuji sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga pernah diuji. Kami akan menguji mereka agar Allah mengetahui mana yang imannya benar dan mana iman yang tidak benar. Jadi pasti diuji. Justru antum mengatakan kami beriman, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Apa kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang ujian yang menimpa kalian sebagaimana yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan kesulitan, dengan penderitaan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tabiat kehidupan, bahwasanya tidak ada orang yang tidak diuji dalam kehidupan ini, ya. Allah Subhanahu wa taala menekankan, ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, sungguh aku bersumpah dengan negeri Mekah, dengan kota Mekah. Dan engkau tinggal di kota Mekah, dan demi orang tua dan demi anaknya, ya. Apa yang Allah sumpahkan? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Manusia diciptakan dalam kesusah payahan. Tidak ada, ya, selalu happy, itu enggak ada. Itu mustahil.
Karena Allah sudah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam kepayahan. Sejak dia lahir, belum lahir dia sudah bikin repot ayah dan ibunya. Dalam perut ibunya dia bikin ibunya muntah-muntah, susah, ngidam, bikin bapaknya setengah mati. Dia lahir dengan tangisan, dengan kepayahan, dan seterusnya kehidupan kesulitan satu demi yang lainnya. Ya. Kemudian dia harus sekolah, harus belajar, susah atau tidak? Harus sekolah, harus belajar, dimarahin orang tua, diomelin orang tua, dimarahin guru, dikasih PR. Enggak ada yang santai-santai, semuanya setengah mati. Sudah remaja, kemudian belajar lagi, kemudian sekolah, kemudian cari pekerjaan, belum tentu diterima, lamar sana, lamar sini. Sudah punya duit, cari istri, setengah mati lagi. Ya, jomblo bertahun-tahun, ya. Melamar sana ditolak, melamar sini ditolak, duit tidak ada. Ya. Kemudian akhirnya dapat seorang akhwat, ternyata akhwatnya masalah. Ya. Ternyata suka ngomel tiap hari, nuntut sana, nuntut sini, dapat mertua kurang ajar, waduh repot. Sebagian orang tidak begitu ya. Maksud saya, banyak orang mengalami seperti itu, ya. Banyak ya. Penderitaan. Nanti sakit, nanti ini ya. Berusaha dikhianati orang, ditipu orang ya. Dan macam-macam. Nanti menjelang meninggal, kemudian dalam kondisi sakaratul maut dengan kepayahan, sudah meninggal, dikuburkan, ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, mengalami kehidupan alam barzah, dibangkitkan dalam kepayahan. Demikianlah manusia, laqad khalaqnal insana fi kabad. Tidak ada manusia luput dari apa? Kepayahan. Dia akan hidup dalam kepayahan. Ini semua ayat mukaddimah yang saya sampaikan ingin menjelaskan kepada antum sekalian bahwasanya kita hidup dunia ini harus siap untuk diuji. Dan kalau kita bisa menghadapi ujian tersebut dengan suatu ibadah yang namanya sabar, maka kita akan meraih surga yang sangat tinggi. Karena itu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran lebih dari 90 kali tentang sabar yang menunjukkan agungnya ibadah sabar tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sabar? Sabar dalam bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu artinya menahan. Ya. Artinya seorang yang sabar, dia menahan lisannya, menahan hatinya, dan menahan jawarihnya, anggota tubuhnya. Dia menahan hatinya, jangan sampai dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha. Allah telah mentakdirkan demikian dan dia tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sabar dengan lisannya, dia tahan lisannya. Jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menahan anggota tubuhnya, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang menunjukkan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian dia tampar-tampar pipinya, kemudian dia robek-robek bajunya, jambak-jambak rambutnya, kemudian banting sana banting sini. Itu semua menunjukkan dia tidak sabar. Maka orang kalau mau sabar, menjalankan yang namanya sabar, dia menahan hatinya, menahan lisannya dan menahan apa? Anggota tubuhnya. Baru dikatakan dia telah bersabar. Dan ini memang ibadah yang tidak mudah, ibadah yang berat ya. Makanya kalau seorang yang bisa mencapai derajat sabar, dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Kata Nabi SAW, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Tidaklah seorang diberikan suatu anugerah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Siapa yang memiliki sifat sabar, tenang dalam menghadapi masalah, ya. Tatkala diuji dia bisa tenang, dia bisa tahan lisannya, dia bisa tahan hatinya, dia bisa tahan anggota tubuhnya, maka dia telah beri anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena ganjarannya sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar disempurnakan pahala mereka tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk sabar. Ini sering kita sampaikan tapi kita ulang-ulang lagi ya. Kebanyakan orang tatkala berbicara tentang sabar, mereka menyangka bahwasanya yang namanya sabar hanyalah sabar tatkala terkena musibah. Padahal sabar itu ada tiga. Sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan
Yang kedua, as-sabru anil ma'siyah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar ala aqdarillah al-mu'limah, sabar tatkala mendapat musibah. Ini 3 jenis kesabaran yang disebutkan oleh para ulama. Semuanya butuh kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan, butuh kesabaran. Meninggalkan maksiat, butuh kesabaran. Dan yang ketiga, tatkala terkena musibah juga butuh kesabaran. Mana di antara 3 sabar ini yang terbaik? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat lebih baik daripada sabar tatkala terkena musibah. Kenapa bisa demikian? Karena sabar tatkala terkena musibah itu sabar terpaksa yang disebutkan oleh para ulama dengan as-sabru al-ittirari, sabar terpaksa. Dia tidak ada pilihan kecuali dia harus menjalani takdir Allah tersebut. Adapun sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat itu namanya as-sabr al-ikhtiyari, sabar pilihan. Karena di depan dia ada pilihan. Sekarang azan subuh. Dia milih untuk tidur lanjut ya dengan meletakkan selimut di wajahnya, atau dia milih bangun, cuci wajah, berwudu untuk pergi ke masjid. Di depan dia 2 pilihan. Tatkala dia memilih untuk pergi ke masjid, berarti dia sabar. Karena ada alternatif lain untuk melanjutkan tidur. Sama. Tatkala seorang meninggalkan maksiat, dia membuka HP atau dia membuka laptop, depan dia ada tontonan yang haram. Di depan dia 2 pilihan, dia matikan laptopnya, dia matikan HP-nya, atau dia biarkan matanya memandang hal yang haram. Dia masih ada alternatif. Tapi kalau sabar, kena musibah, sakit, enggak ada alternatif. Ya sudah, mau diapain? Enggak ada pilihan sehat atau sakit. Pilihannya cuma apa? 1, sakit. Ya. Dari sisi ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya sabar ikhtiyari, sabar pilihan lebih afdal daripada sabar ittirari, sabar terpaksa tatkala terkena musibah. Dari sisi ini para ulama mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh Zulaikha untuk berzina kemudian dia tolak, itu lebih afdal daripada sabar waktu dia dilempar dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena tidak ada pilihan lain. Demikian juga lebih afdal daripada sabar tatkala dia dipenjara karena tidak ada pilihan lain. Ya. Karena sabar pilihan lebih afdal daripada sabar terpaksa. Ini pendapat sebagian ulama ditinjau dari jenis kesabaran. Saya ulangi bahwasanya secara jenis sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat lebih afdal daripada jenis sabar menghadapi musibah secara jenis. Ya. Tetapi kalau ditinjau dari secara kenyataan bisa jadi tidak demikian. Saya kasih gambaran sederhana ya. Secara umum bid'ah secara jenis lebih buruk daripada jenis maksiat. Jenis bid'ah lebih buruk daripada jenis maksiat. Kenapa? Karena bid'ah ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena orang melakukan bid'ah dia tidak bakalan bertobat karena dia merasa benar. Adapun orang melakukan maksiat dia merasa salah, suatu saat dia akan bertobat. Dari sisi jenis maka bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Tapi kalau dari praktek bisa jadi ada suatu bid'ah yang lebih buruk daripada, bisa jadi satu maksiat lebih buruk daripada bid'ah. Contoh misalnya maksiat berzina, ya tentu lebih buruk daripada bid'ah tahlilan misalnya. Tentu lebih buruk. Karena zina, ya, rajam dan yang lainnya, dia diancam di neraka dan macamnya. Ya. Tapi secara jenis, ya kalau seandainya ada bid'ah dan maksiat satu level, maka lebih buruk apa? Bid'ah. Paham atau tidak? Ini ditinjau dari secara jenis. Saya katakan demikian pula, bahwasanya kesabaran dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat secara jenis dia lebih afdal daripada kesabaran tatkala terkena musibah. Kenapa? Karena sabar menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat sabar pilihan. Adapun sabar tatkala menghadapi musibah itu sabar terpaksa, ya, sabar terpaksa. Sama seperti seorang orang itu zuhud dia. Ya, memang zuhud, memang dia enggak punya duit, gimana mau enggak zuhud? Zuhud terpaksa. Yang satunya zuhud, dia punya duit tapi dia sedekahkan, zuhud pilihan. Mana lebih afdal, zuhud pilihan atau zuhud terpaksa? Zuhud pilihan tentunya. Ini dia belum diuji aja, diuji dengan duit belum tentu apa? Zuhud ya. Tapi maksud saya itu yang menyebabkan sebenarnya mengatakan bahwasanya sabar menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat secara jenis lebih afdal daripada
sabar tatkala terkena musibah. Tetapi kalau ditinjau dari praktek nyatanya bisa jadi sabar tatkala terkena musibah lebih afdol daripada sabar menjalankan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Contoh, seorang putranya meninggal, musibah atau bukan? Musibah. Tentu itu lebih berat, pahalanya lebih besar daripada dia hanya bangun pergi salat subuh. Dia untuk bisa bangun salat subuh dalam rasa ngantuk butuh kesabaran. Dia harus lawan rasa kantuknya, dia harus bangun, dia harus berwudu, pergi ke masjid. Ini pahalanya besar. Tetapi ditinjau dari kenyataannya, tentu orang yang diuji dengan putranya meninggal itu lebih apa? Lebih berat. Maka pahalanya lebih besar. Intinya para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwasanya dalam kehidupan ini kita dihadapi dengan 3 ujian. Ujian untuk menjalankan perintah Allah, ujian untuk meninggalkan larangan Allah, dan ujian untuk menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita dari musibah-musibah yang Allah tetapkan kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa bersabar tatkala kita menghadapi ini semua, ya? Bagaimana kita menanamkan sabar dalam diri kita agar kita bisa menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk bersabar semaksimal mungkin. Kita berusaha untuk selalu bisa sabar. Terkadang kita tidak sabar, itu manusiawi. Tatkala kita tidak sabar, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingin semaksimal mungkin kita selalu bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pada kesempatan kali ini lebih fokus kepada sabar tatkala terkena musibah. Apa yang kita lakukan? Apa yang perlu kita renungkan agar kita tatkala terkena musibah kita bisa lebih bersabar? Baik, yang pertama, hadirin dan hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, tatkala kita terkena musibah, maka pertama yang kita ingat-ingat adalah inilah tabiatul hayat, inilah tabiat kehidupan. Bahwasanya kehidupan isinya adalah ujian, semua orang pasti diuji. Bukan cuma kita diuji, semua orang pasti pernah diuji dan semua orang pasti akan diuji, ya, dan ada sebagian orang sedang diuji. Maka jangan Anda mengira hanya Anda sendiri yang diuji. Masih banyak orang diuji. Ya akhi, subhanallah, kemarin saya ngisi pengajian di satu tempat. Muazzinnya seorang anak remaja, saya tanya kelas berapa dia? Kelas 5 SD. Matanya udah buta. Kondisi buta, kemudian matanya keluar kelihatan sekali di bulatan matanya. Kemudian dia santai, dia azan, kemudian dia duduk tidak menangis, tidak meronta-ronta, subhanallah. Kita dikasih mata bisa melihat, ya, dan macam-macam. Dia enggak bisa melihat tapi dia tenang, dia muadzin, dia qomat, subhanallah. Kayak tidak ada masalah. Kita bilang kalau kita diuji seperti dia enggak tahu. Ya. Kita enggak tahu bisa kayak apa. Jadi intinya, ya, tatkala Anda diuji, tahulah, yakinlah Anda bahwasanya bukan cuma Anda yang diuji, banyak orang yang diuji. Tetangga Anda juga diuji, teman Anda juga diuji, orang jauh juga diuji, orang dekat juga diuji, ya. Bahkan terkadang ujian mereka lebih berat daripada ujian kita. Sebagian antum mungkin kena banjir. Ada yang kena banjir. Sudah berapa banjirnya? Baru sampai di lutut, tapi lantai 2. Di lutut lantai 2, masya Allah. Itu kenyataan. Ada orang seperti itu, masya Allah. Kemarin ada yang sampai lantai 3. Ya. Coba dia renungkan, masih banyak lebih parah. Ada yang mobilnya tenggelam, mobilku ke bawah semuanya, masya Allah. Ada yang mobil mungkin harganya miliar-miliar, ada yang ratusan juta, macam-macam. Ya. Jadi bukan cuma antum saja yang kena banjir, banyak orang yang kena apa? Banjir. Ya sudah, antum renungkan ternyata bukan saya saja. Ya alhamdulillah. Ini ujian yang saya hadapi dan dihadapi juga oleh banyak orang. Ini meringankan ujian kita karena kita tahu inilah tabiat daripada kehidupan. Sifat kehidupan adalah memberi ujian kepada orang yang hidup di dalam kehidupan tersebut. Tidak mungkin antum menghindari ujian tersebut. Yang kedua, para hadirin hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Antum harus tahu bahwa ini semua sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antum tidak mungkin menghindar dari ujian apapun. Kalau Allah sudah takdirkan musibah tersebut, tidak mungkin antum menghindar. Satu dunia ingin menyelamatkan antum dari ujian tersebut, tidak bakalan mampu. Sebagaimana dikatakan, ma akhta'aka lam yakun liusibak, wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu.
Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, sudah tercatat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Apapun yang menimpa kalian, menimpa jiwa kalian, ya, atau menimpa yang lainnya di atas muka bumi, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Semua dicatat sebelum Allah menciptakannya. Sebelum Allah menimpakan musibah tersebut telah tercatat. Supaya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih kalau ada yang menimpa kalian, musibah menimpa kalian. Karena sudah ditakdirkan. Jadi tatkala sudah kita tahu sudah ditakdirkan, kita ya sudahlah, mau diapain? Sudah ditakdirkan. Ya, sudah ditakdirkan. Musibah apapun, antum misalnya tahu-tahu dimaki orang, ya sudah ditakdirkan. Antum santai aja. Antum pulang ke rumah, ternyata masalah dengan istri misalnya. Istri ngomel-ngomel, "Mas ini begini, abang tuh begini-begini." Subhanallah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini sudah dicatat. Kamu bakalan ngomelin saya pada hari ini. Sudah. Mau diapain? Sabar. Sudah selesai. Antum tidak akan bisa merubah takdir tersebut. Sudah ditakdirkan. Mau diapain? Ya. Seorang qadarullah, seorang wanita sudah berusaha menikah dapat suami yang buruk. Ternyata qadarullah. Mau diapain? Tinggal sekarang dia menghadapi musibah tersebut, apa yang harus dia lakukan. Tapi ternyata dia dijodohkan dengan lelaki seperti ini, sudah digariskan oleh Allah 50.000 tahun bukan sebelum menciptakan antum, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jutaan tahun yang lalu Allah sudah takdirkan si fulan begini, pada tanggal 1 Januari 2020 terjadi hujan dan terjadi banjir. Sudah ditakdirkan belum? Tidak. Ini meringankan diri antum. Ya sudahlah, enggak bisa kita hindari. Percuma. Ngomel sana ngomel sini tidak akan bisa dihindari. Yang kita lakukan sekarang bagaimana menghadapi musibah tersebut. Berikutnya yang membantu kita untuk sabar dalam menghadapi musibah. Kita harus yakin kalau musibah datang menimpa kita, kalau kita hadapi dengan sabar, maka dua manfaat yang kita dapatkan. Pertama, menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, meningkatkan derajat. Pertama, menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, meningkatkan derajat. Dan ini harus kita yakini agar kita bisa bersabar. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "La tasubbul humma, fa innaha tuzhibu khataya ibni Adam kama yuzhibul kir khabathal hadid." Janganlah kalian mencela demam. Karena demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Alat pandai besi, ada besi berkarat, ditempa, dibakar sampai mengkilat kembali, karat-karatnya hilang. Sama, seorang terkena penyakit demam, dosa-dosanya berguguran, itu baru demam. Ya. Seorang sembuh setelah itu, tapi dosa-dosanya berguguran. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita berkunjung kepada orang yang sakit, kita bilang apa? Tahur, insyaAllah. Tahur itu artinya suci. Bahwasanya dosa itu akan mensucikan, penyakit itu akan mensucikan dosa-dosamu. Tahur, ini penyakit tahur, pensuci, penggugur dosa-dosamu. InsyaAllah. InsyaAllah ini bukan pengharapan, tapi pasti. Kalau kamu sabar, pasti penyakit ini akan menggugurkan dosa-dosamu. Kalau itu Nabi berbicara tentang demam, bagaimana lagi penyakit yang lain? Penyakit yang lebih berat, penyakit yang berbulan-bulan, penyakit yang menahun. Bagaimana musibah yang lain? Ya. Banjir, ada yang meninggal, kehilangan harta. Kalau demam saja menggugurkan dosa, apalagi lebih daripada itu. Lebih enak mobil antum hilang atau kena demam? Mending demam daripada mobil hilang. Kita saja bekerja sampai demam, sampai mau mati gara-gara pengen beli mobil. Jadi maksud saya, ya kalau demam saja menghilangkan dosa-dosa, apalagi kemudian ternyata rumah rusak, kena banjir, kemudian genteng bocor dan yang lainnya, itu jelas kalau kita sabar jelas menghilangkan apa? Dosa-dosa. Bagaimana lagi jika ujiannya sangat berat? Bayangkan sebagian orang anaknya meninggal dunia. Saya ada dulu kenalan di Jogja, subhanallah. Anaknya satu-satunya semata wayang. Dia sangat sayang, anaknya soleh, rajin ke masjid, ikut pengajian, subhanallah. Anaknya kuliah kedokteran, begitu lulus meninggal dunia, masya Allah. Allah tidak ambil anaknya sejak kecil.
Setelah anaknya jadi orang soleh, setelah kuliah, wisuda, jadi dokter, meninggal dunia. Bayangkan betapa berat ujian yang dihadapi oleh orang tersebut. Makanya datang dalam hadis Allah berkata kepada malaikat, ya, tatkala idza mata waladul abd, jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, apa kalian telah mencabut ruh putra hambaku? Kata malaikat, na'am. Kata Allah, qabattum thamarata fuadihi, apakah kau telah mengambil buah hati dari hambaku? Kata malaikat, iya ya Allah. Madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku tatkala kalian mengambil ruh buah hatinya? Kata malaikat, hamidaka wastarja, dia memujimu dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dikatakan hamba ini? Alhamdulillahi ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini ucapan punya pengaruh yang luar biasa kalau kita terkena musibah. Kalau kita terkena musibah, yang itu pertama kita ucapkan. Jangan kita bilang, wah ini siapa ini, gara-gara siapa ini, jangan. Jangan cari masalah. Ini gara-gara pembantu kemarin. Jangan dulu, itu belakangan. Yang pertama kita bilang, alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini. Tapi dengan kita ucapkan itu membuat kita menjadi apa? Kokoh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau diapain lagi? Mau nyalain pembantu, mau nyalain saya, sudah. Saya punya kawan kemarin. Dia tinggal di mana? Saya lupa. Di daerah Jakarta. Dia tidak pernah banjir sebelumnya. Ustaz, besok saya jemput ya pengajian. Saya kan ngisi pengajian kemarin 1 Januari. Lagi banjir saya ngisi pengajian. Akhirnya dia bilang, saya jemput ya Ustaz. Antum enggak banjir? Enggak. Ya udah. Di rumah enggak banjir. Biasanya enggak banjir. Terus dia ikut pengajian kan 2 sesi, sebelum duhur sampai setelah duhur. Dia ikut pengajian. Subhanallah. Begitu dia pengajian, tetangganya bilang tanggul bocor. Akhirnya dia minta maaf, Ustaz saya tidak bisa melanjutkan. Pulang rumah sudah tenggelam. Mobilnya juga apa? Tenggelam. Subhanallah. Dia tidak mengatakan, kenapa tadi saya ikut pengajian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau diapain? Ente sudah ditakdirkan ikut pengajian. Seandainya dia tidak ikut pengajian, mungkin selamat. Mobilnya semua selamat. Tapi qadarullah dia ikut apa? Pengajian, akhirnya rumahnya kelelep. Masa mau dibilang gara-gara ikut pengajian apa? Gara-gara Ustaz Firanda sih, coba. Ya sudah, itu namanya qadarullah. Ya, qadarullah, mau diapain? Ini sangat menguatkan seorang. Alhamdulillahi ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Allah muji mereka tentang orang-orang beriman, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang-orang yang beriman yang tatkala mereka ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus tahu bahwasanya musibah akan mengurangi dosa. Kalau demam saja mengurangi dosa, apalagi musibah yang lebih dari itu. Tapi syaratnya harus sabar. Kalau tidak sabar, ngamuk-ngamuk, hujan kok gak berhenti-berhenti, itu repot. Ngamuk. Dia protes sama siapa itu? Sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar, tidak mengurangi dosa-dosanya kalau begitu caranya. Tidak mengurangi dosa-dosanya. Ya. Sabar. Kemudian dia marah-marah, banting sana, banting sini, ya percuma. Musibah tersebut tidak mengurangi dosanya, bahkan semakin buat dia terpuruk. Ingat, musibah bisa mendatangkan nikmat dan musibah bisa mendatangkan azab. Kapan mendatangkan nikmat bagi seorang hamba? Tatkala seorang hamba dengan musibah tersebut semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istirja inillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Minta pertolongan kepada Allah, maka itu adalah musibah yang mendatangkan nikmat. Tapi kalau ternyata tatkala musibah kemudian dia merobek-robek bajunya, menjambak-jambak rambutnya, marah sana marah sini, justru itu kata Nabi laisa minna, bukan dari golongan kami orang yang seperti itu. Berarti musibah tersebut merupakan hukuman dan mendatangkan azab bagi dia. Ini di antara yang perlu kita renungkan kalau kita terkena musibah. Bosnya musibah sekecil apapun akan mengurangi apa? Dosa sekecil apapun, bahkan demam. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma asaba mu'min ya min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin ya wala adan wala syauka yushaquha illa kafarallahu biha khatayahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin, seorang muslim, mukmin yang beriman kepada Allah, ya,
Apapun, baik letih, bahkan keletihan, dia letih, capek kerja, itu mengurangi dosa. Ya, capek, letih, kerja, sana pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, terjebak dalam kemacetan, capek, penat, ya, pusing kepala. Kalau dia sabar, mengurangi dosa atau tidak? Mengurangi dosa. Min nasabin wala wasabin, penyakit apapun, pilek, kepala pusing, ya, sakit pinggang, ya, pegal-pegal linu, semua penyakit. Nabi tidak mengecualikan penyakit apapun. Kalau dia menghadapi dengan sabar, mengurangi dosa-dosa. Wala hammin wala ghammin wala hazanin. Apa ham? Ham adalah kekhawatiran tentang masa depan. Aduh, gimana besok? Gimana? Kekhawatiran dia. Kekhawatiran, ya. Kemudian hazanin, memikirkan masa lalu. Allah buat dia sedih, dia mikir lagi tapi dia sabar. Ingat kembali anak yang sudah meninggal dunia. Ingat lagi masalah-masalah masa lalunya yang buat dia bersedih. Ya. Wala ghammin, kegelisahan hati, tiba-tiba dia gelisah. Dengan sebagian ulama mengatakan terkadang seorang hatinya gelisah, tidak tentram, dia tidak tahu apa sebabnya. Hendaknya perlu dia ingat itu menghilangkan dosa-dosanya. Ya. Allah tidak kasih dia musibah yang besar. Allah hanya buat dia apa? Gelisah. Ya, gom itu kegelisahan, gundah gulana. Itu bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Wala adzan, tidak ada satu gangguan pun orang mengganggunya. Ada orang mencaci makinya, ada orang merendahkannya, ada orang menuduhnya tidak-tidak, orang membahlul-bahlulkan dia, orang menggoblok-goblokkan dia, ya, orang merendahkan dia, semuanya gangguan orang. Kalau dia sabar, mengurangi dosa-dosa. Hatta syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi intinya segala yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini kalau menimpa kita, kita sabar akan mengurangi dosa-dosa. Taib. Di antara faedah musibah kalau kita bersabar bukan cuma mengurangi dosa-dosa, mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Karenanya datang dalam satu hadis. Sungguhnya Allah melihat kepada seorang hamba, Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah sudah takdirkan dia di surga yang tinggi. Tapi ternyata dilihat pada amalannya tidak mencukupi untuk mengangkat derajatnya. Maka Allah kasih dia musibah, sehingga akhirnya pahalanya banyak. Akhirnya dia bisa sampai pada derajat tersebut. Ya. Logikanya sederhana. Ini ada orang, Allah ingin masukkan di surga yang tinggi. Tetapi dilihat salat malamnya pas-pasan. Kadang bangun, kadang enggak bangun. Lihat sedekahnya masih pelit-pelit. Terkadang dermawan, terkadang apa? Lebih banyak pelitnya. Kemudian sama orang tua ada dia berbakti tapi kurang baktinya. Sementara Allah ingin surganya tinggi. Bagaimana cara dia dapat pahala yang banyak? Allah kasih musibah. Kenapa orang terkena musibah? Hatinya terenyuh, menangis di hadapan Allah, salat malam, tawakalnya tinggi. Kenapa terkena musibah? Sehingga dari musibah tersebut banyak amal soleh yang bisa dia kerjakan. Ini amal soleh yang dia kerjakan ini mengangkat derajatnya mencapai surga yang tinggi. Mencapai surga yang tinggi. Ya, tadi selain musibah menghilangkan dosa-dosa, musibah juga ya mengangkat derajat seorang. Ya ikhwan, ya akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering beristighfar, kita ini banyak dosa, tidak ada yang ragu akan hal ini. Selama Anda hidup di zaman now, selama Anda punya HP, selama Anda nonton YouTube, selama Anda punya akun Facebook, Anda pasti berdosa atau tidak? Pasti. Selama Anda buka Instagram, ya. Memang mau lihat kajian Ustaz Firanda tapi kanan kirinya juga dilihat. Ya. Ya pasti Anda melihat yang haram. Pasti tidak mungkin. Kecuali nanti ada Instagram Salafi mungkin. Tapi enggak ada. Enggak ada sampai sekarang. Mungkin Yahudi yang punya. Ya. Ya. Pasti kita maksiat. Taib, kita sering beristighfar. Taib, kita ada istighfar zikir pagi, zikir petang. Istighfar 100 kali pagi dan petang. Oke, sunnah. Mengucapkan sayyidul istighfar. Tetapi kita tidak tahu apakah istighfar kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apakah kita serius tatkala istighfar? Apakah istighfar kita yang 100 kali ini bisa menggugurkan ribuan dosa kita? Kita enggak tahu. Yang jelas bisa jadi ada dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya karena kita menganggap sepele. Saking seringnya kita melakukan, kita merasa itu bukan dosa dan kita tidak istighfar dari hal tersebut. Tidak semua pandangan haram yang kita lepaskan kita istighfar darinya. Sekarang zaman ini saya bicara kenyataan. Tidak semua orang melihat yang haram langsung dia astagfirullah, mana? Belum tentu. Ente sekarang nonton berita, itu yang baca berita buka jilbab atau tidak? Apakah ente waktu nonton astagfirullah, astagfirullah astagfirullah umi, ada apa bi? Astagfirullah. Mana ente begitu? Enggak ada ente istighfar begitu. Iya tak? Benar atau tidak? Saya aja enggak begitu. Kenapa? Sudah lalai kita. Sudah hal suatu yang biasa.
Ya kadang saya astagfirullah tunduk pandangan, terkadang beritanya menarik saya nonton. Sehingga banyak dosa-dosa yang kita anggap biasa tidak kita istighfar darinya. Yang kita istighfar darinya saja belum tentu diampuni. Apalagi dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya. Betapa banyak ghibah tidak kita istighfar, saking biasanya. Suatu hal yang biasa, kita ketemu orang ghibah sana, ghibah sini, merendahkan sana, merendahkan sini. Suatu hal yang biasa dan kita tidak berfikir untuk beristighfar darinya padahal dia dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin menghapuskan dosa-dosa kita yang mungkin kita beristighfar darinya tidak diampuni atau kita tidak beristighfar darinya saking lalainya, Allah berikan apa? Musibah. Maka dengan musibah tersebut dosa-dosa kita gugur. Syaratnya apa? Syaratnya Anda harus bersabar. Harus bersabar. Taib. Yang perlu kita renungkan pula tatkala kita terkena musibah. Ya. Bahwasanya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di balik musibah itu ada yang terbaik bagi kita. Entah kita tidak nampak sekarang atau tidak nampak sama sekali, yakinlah di balik musibah pasti ada hikmah yang Allah kehendaki bagi kita. Makanya Allah berkata, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata lebih baik bagimu. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu, ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata di balik kebencian tersebut Allah jadikan banyak kebaikan. Para ulama salaf tatkala menafsirkan atau para ulama tatkala menafsirkan ayat ini, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Kata Allah, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci kepada istri kalian, fa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ternyata di balik kebencianmu ada kebaikan yang banyak. Sebagian ulama menyebutkan tentang kisah seorang yang hidup memiliki anak yang sangat soleh, anak yang sangat berbakti kepadanya. Ya. Maka dia ditanya, bagaimana kau bisa punya anak yang soleh? Maka ternyata istrinya ya, menjengkelkan. Istrinya menjengkelkan dan dia sabar dengan istrinya tersebut. Ternyata dari rahim istrinya tersebut lahirlah anak ini. Seandainya dia ceraikan istrinya, seandainya dia tidak gauli istrinya, seandainya dia benci dengan istrinya, tidak akan muncul anak ini. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kau benci sesuatu, di balik kebencian tersebut ada banyak kebaikan. Maksud saya, ya, kalau kita tidak bisa merenungkan hal ini, kata Ibnu Qayyim, renungkanlah tentang kisah Nabi Khadir bersama Nabi Musa alaihi salam. Tatkala Khadir dan Musa berjalan melewati seorang anak, kemudian Nabi Khadir membunuhnya. Anak tersebut tidak ada dosanya, tetapi dibunuh oleh Nabi Khadir atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya, "Kenapa kau bunuh anak tersebut?" Maka Nabi Khadir pun menjelaskan bahwasanya anak ini di kemudian hari akan menggelincirkan kedua orang tuanya terjerumus dalam kemaksiatan atau kekufuran. Maka dia dimatikan dan bisa jadi Allah gantikan anak yang lebih baik daripada anak ini. Ini logika sederhana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bisa jadi kau cinta sesuatu, Allah ambil yang kau cinta tersebut karena di balik yang kau cintai tersebut ada keburukan. Bisa jadi seorang lahir anaknya, kemudian begitu lahir meninggal dunia. Dia tidak tahu ternyata anak ini kalau besar kemudian cacat, kemudian berat, belum tentu dia sabar menghadapi anak ini. Atau bisa jadi kalau besar anak ini nakal, ya sudah, dia ridho dengan keputusan Allah. Ya, bahwasanya apa yang Allah takdirkan saat itu lebih baik bagi dirinya. Ya. Karena banyak hal yang kita tidak tahu di balik musibah-musibah yang menimpa kita. Terkadang kita terkena musibah agar kita tidak sombong, agar kita tidak angkuh. Kita sudah lama tidak ibadah kepada Allah, kita sudah lama tidak terenyuh kepada Allah, Allah kasih musibah. Akhirnya kita tiap malam salat malam. Jadi banyak. Bisa jadi intinya kalau Allah kasih kita musibah, kita husnudzon. Bosnya di balik musibah ini pasti ada kebaikan yang Allah kehendaki. Taib hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang memudahkan kita untuk meninggalkan musibah. Kalau kita terkena musibah, maka ingatlah kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Sering, sudah banyak. Ini musibahnya sesekali. Ya akhi, banjir cuma berapa hari ya akhi? Saya banjir berapa hari? Ya.
Dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Tanggal 3 sudah surut. Taruhlah 3 hari. Antum bertahun-tahun tidak banjir. Iya tidak? Maka jika dibandingkan dengan antum tidak banjir selama ini, banjir sehari, 2, 3 hari, ya itu kecil dibandingkan dengan yang selama ini Allah berikan kenikmatan. Ya. Makanya Nabi Ayub alaihissalam tatkala dikasih musibah, ya, kemudian dikasih penyakit 7 tahun, dia mengatakan apa? 70 tahun atau sekian puluh tahun Allah berikan saya kesehatan. Dia sabar menghadapi itu semua. Dibandingkan 7 tahun, dibandingkan kesehatan puluhan tahun, tidak ada bandingannya. Oleh karenanya, ya, di antara sifat manusia yaitu ingat-ingat musibah dan lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka seorang tatkala terkena musibah, segera dia ingat-ingat nikmat yang pernah dia rasakan. Saya dikasih banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesekali saya dikasih sakit, sesekali saya dikasih musibah, sesekali saya dikasih banjir. Pasti ini adalah kebaikan bagi saya. Banyak faedah, kita tidak sombong, tidak angkuh. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya alam ini ada yang menguasainya, Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sadar untuk bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita banyak istighfar dan banyak faedah tatkala seorang terkena musibah. Ya, dengan demikian maka dia akan merasa ya, lebih ringan. Makanya disebutkan ada seorang tatkala melihat orang lain sedih murung, maka dia bilang, ini 2 kertas, colok kamu ngisi. Satu isi tentang musibahmu, satu isi tentang nikmat yang kau rasakan. Ya, dia ngisi tentang musibah, mungkin sakit hati, ya, kemudian tidak punya duit misalnya, atau ngelamar ditolak, misalnya banyak, 1, 2, 3, 10 poin, 10. Tapi coba dia isi tentang daftar kenikmatan yang dia rasakan, banyak sekali. Kesehatan, pandangan yang ini, pendengaran yang baik, ya. Bisa sholat, bisa ini, banyak, enggak akan habis-habis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka dengan mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, musibah itu akan menjadi lebih ringan, ya. Seorang mobilnya hilang, mobilnya rusak. Alhamdulillah selama ini dia bisa naik mobil bertahun-tahun. Sesekali mobilnya rusak, ya sudahlah. Ini musibah, ya. Sesekali Allah berikan, tentu ada hikmah di balik musibah ini, ya. Taib. Di antaranya yang meringankan kita tatkala terkena musibah, lihat kepada orang yang lebih parah musibahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum." Janganlah kalian lihat ke atas, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian, maka kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Orang terkena musibah apapun, pasti ada yang lebih parah daripada yang dia alami. Ya. Sekarang kita bicara banjir, di tempat lain ada yang lebih parah, ada yang rumahnya hilang, ada yang meninggal dunia. Kita tidak usah bicara luar, di Indonesia saja. Tingkatan banjir bertingkat-tingkat atau tidak? Bertingkat-tingkat. Ada yang cuma 1 meter, lantai 2. Ada yang rumahnya kelelep. Ada yang bukan cuma rumahnya, mobilnya juga hilang. Ya. Ada yang bukan cuma rumah, ada yang nyawanya hilang. Ada yang kesetrum, kita tahu sekarang berapa sudah meninggal dunia. Tatkala dia merenungkan tersebut, dia tahu bahwasanya ya, musibah itu bertingkat-tingkat dan dia akan lebih ringan tatkala dia tahu bahwasanya ada yang lebih parah musibahnya. Ya. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah ya mungkin sedikit yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Semoga kawan-kawan kita yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersabar dan diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum yang diberi kemudahan oleh Allah, jangan lupa untuk terus membantu. Sungguhnya membantu di saat musibah, di saat kesulitan itu pahalanya lebih besar daripada hari-hari biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah, yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sedekah yang terbaik adalah au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan di waktu hari kelaparan. Ini lebih afdal pahalanya daripada hari-hari biasa. Demikian juga au miskinan dza matrabah, membantu seorang miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tanah. Ini orang yang sangat miskin, lebih besar pahalanya daripada membantu miskin biasa.
Nah, tatkala kita tahu saudara kita sekarang dalam menghadapi kesulitan, kekurangan makanan misalnya, atau dalam terkena musibah, maka hendaknya kita bantu, kesempatan bagi kita untuk meraih pahala sebesar-besarnya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apakah sama levelnya sabar terhadap sakit yang disebabkan oleh diri kita sendiri dan sakit yang Allah beri, bukan karena maksiat kita? Apakah sama levelnya sabar terhadap sakit yang disebabkan oleh diri kita sendiri dan sakit yang Allah beri, bukan karena maksiat kita? Contoh kecelakaan karena ugal-ugalan dengan pusing tanpa sebab. Sakit ya, sakit yang Allah berikan kepada kita, mau karena maksiat yang kita lakukan atau karena Allah ingin mengangkat derajat kita, ya, yang penting pahalanya di mana? Di sabarnya. Pahalanya di mana? Di sabarnya. Sejauh mana Anda semakin sabar meskipun itu musibah karena maksiat kita, atau ternyata musibah untuk mengangkat derajat kita, yang Allah lihat apa? Sabarnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan musibah itu sendiri tidak otomatis mendatangkan musibah. Saya ulangi, sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memperinci, tapi di antaranya perinciannya beliau menjelaskan bahwasanya musibah yang menimpa tidak otomatis mendatangkan pahala. Pahala dilihat dari mana sikap Anda terhadap musibah tersebut. Paham? Orang mencaci maki Anda belum tentu Anda dapat pahala. Tapi bagaimana sikap Anda menghadapi cacian makian tersebut? Itu yang pahalanya dilihat dari situ. Ya, karena pahala ditinjau dari sikap seorang hamba, bukan dari perbuatan Allah terhadap hamba. Musibah yang menimpa perbuatan Allah terhadap hamba, bukan? Allah yang mentakdirkan. Nah, pahala dilihat dari mana? Dilihat dari sikap hamba terhadap takdir tersebut. Oleh karena penyakitnya apa? Sakit gara-gara tabrakan, gara-gara ugal-ugalan, atau karena pusing, yang dilihat bukan pusingnya, bukan kecelakaan, yang dilihat bagaimana sikap Anda menghadapi musibah tersebut. Itu nilai pahalanya. Semakin tinggi sabar Anda, semakin besar pahala. Ana punya seorang ibu memiliki penyakit diabetes sudah bertahun-tahun, sampai-sampai jempol kakinya sudah diamputasi. Memang beliau bersabar, namun terkadang beliau juga mengeluh atas penyakitnya. Apakah akan menghapuskan dosanya dengan bersabar seperti itu? Jelas, ya. Kalau demam saja menghilangkan dosa-dosa, apalagi apa? Diabetes. Ya. Kalau terkadang dia mengeluh, segera dia istighfar. Manusia tidak ada yang bisa imannya bertahan terus. Kalau tatkala ibu mengeluh, bu istighfar, bu ingatkan. Ya. Karena itu akan mengurangi apa? Pahalanya. Ya, tetapi yang dia sabar selama ini tentu akan ada pahalanya. Ya. Ustadz, ana punya istri sudah mengenal sunnah, tetapi dia sangat kasar. Kasihan. Terkadang kalau marah, ini istrinya orang Karawang bukan? Ustadz, ana punya istri sudah mengenal sunnah, tapi dia sangat kasar. Terkadang kalau marah suka memaki ana dengan kata-kata kasar. Ana berusaha bersabar. Bilang apa? Ini 50.000 tahun sudah Allah. Terkadang ana juga enggak sabar. Kalau marah selalu minta cerai. Apakah ana ceraikan saja istri ana? Atau ana terus bersabar? Jika ana menceraikannya, apakah termasuk dalam uzur syar'i? Mohon nasihatnya Ustaz. Sabar ya akhi, sabar. Perempuan memang begitu, diciptakan dalam kondisi bengkok ya. Makanya kita harus bersabar menghadapi kebengkokan perempuan tersebut. Nabi berkata, "Istausu bin nisa'i khaira." Ya, fa innal mar'a khuliqat min dhila. Salinglah menasihati di antara kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri. Jadi harus saling mengingatkan. Sekarang saya suami, saya ingatkan kalian. Ya. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk yang apa? Yang bengkok. Wa inna awaja syai'in a'lahu. Kata Nabi, wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu. Kata Nabi SAW, yang paling bengkok dari tulang rusuk, yang paling atasnya. Ente lihat tulang rusuk. Semakin ke bawah kebengkokannya semakin apa? Kurang. Semakin di atas semakin apa? Bengkok. Sebagian ulama mengatakan, yang paling bengkok bagian atasnya, maksudnya lisannya. Memang perempuan tuh lisannya kelihatannya lurus, tapi dia bengkok. Kalau sudah ngomong, bengkok kanan, bengkok kiri. Oleh karenanya, antum bersabar, nasihati dengan baik. Ya,
nasihati, anti sudah ngaji, kan bukan begini caranya. Nasihati terus dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar istri antum bisa lebih baik. Kalau antum berharap istri antum lurus mustahil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yastaqima laka ala tariqah." Wanita tidak mungkin lurus, enggak mungkin lurus. Ya, mungkin satu di antara 100.000 ya. Tapi secara umum wanita pasti bengkok. Siapapun dia tidak stabil seperti lelaki. Oleh karenanya kasih uzur. Kalau dia minta cerai, ceraikan aku, jangan dengar. Ya, jangan dengar. Itu wanita seperti itu. Kalau dicerai nangis-nangis nanti dia ya. Cuma kalau antum terpancing, ya saya ceraikan kamu, antum berarti seperti perempuan. Antum jangan terpancing. Dia bilang ceraikan aku, nasihati dia. Kalau antum enggak bisa nasihati, minta tolong kakaknya nasihati. Antum bisa nasihati, minta tolong bapaknya, ibunya tolong nasihati. Saya begini, apa masalah kita diskusi sama bapak, sama ibu. Ya. Kita mau hidup rumah tangga seperti itu terus sampai kapan? Nanti sudah ngaji, saya sudah ngaji, mau kita begini terus. Kita disuruh memilih kehidupan kita, mau bahagia atau bertengkar terus. Kalau caranya begini bertengkar terus, ente bahagia tiap hari bilang minta cerai, lebih sengsara saya daripada anti minta cerai. Ya. Atau kita punya pilihan lain, kita hidup baik, sudah anti ngalah, saya juga mengalah. Sekarang apa kekurangan? Catat. Saya rubah, anti rubah. Ya. Catat. Saya kekurangannya di mana? Catat. Ya. Ya kalau kurang ganteng, kurang sudah itu nggak bisa berarti. Kalau kurang lembut masih bisa diusahakan, kurang duit masih bisa diusahakan. Tapi intinya kita jangan sedikit-sedikit kemudian kita ya udah buyar. Ya akhi, sabar dalam menghadapi apa? Wanita. Ya. Bukan cuma antum saja yang seperti itu ya akhi. Banyak orang, saya ini terima masalah banyak sekali. Banyak orang yang mengalami seperti yang antum rasakan, bahkan ada yang lebih apa? Lebih parah. Yang mentang-mentang, yang merendahkan suaminya, yang tidak pernah berterima kasih sama suaminya, ada yang selingkuh, ada yang hubungan sama laki-laki lainnya, sabar ya. Kalau dalam kondisi memang darurat, sudah antum nasihati bertahun-tahun tidak berubah, sudah antum sholat, antum berdoa tidak berubah, ya sudah. Antum ceraikan enggak ada masalah. Masih banyak kembang-kembang bertaburan di Kerawang, masih banyak. Jangan khawatir. Tapi sebelum antum sampai pada tahapan itu, antum harus menjalankan syariat, nasihati, berdoa, ya. Terus sampai antum punya uzur di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah nasihati dengan sebaik-baiknya, dengan selembut-lembutnya bertahun-tahun, maka saya ceraikan dia. Kalau antum ditanya oleh Allah, antum punya uzur. Tapi antum baru sedikit, kemudian antum ceraikan ya. Gimana nanti kalau tanya oleh Allah pada hari kiamat? Ada ustaz salafi tapi suka mentahdir TV Roja dan TV Sunnah lainnya. Sebenarnya itu ustaz salafi atau bukan? Ini salafi enggak beres. Jangan diikuti orang salafi seperti ini. Salafi macam-macam. Ada salafi tukang ghibah, ya. Ada salafi yang baik, ada salafi yang tukang tahdzir, ada salafi kurang kerjaan seperti salafi ini. Ya akhi, alhamdulillah, banyak TV sunnah berdakwah dia jelek-jelekin, terus dia dakwahnya apa? Ya. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita kalau mau cek kesalahan dia mungkin lebih banyak. Tapi kita ngapain ngurusin kesalahan orang? Saya banyak salah, kalau mau dicek saya banyak salah. TV Roja kalau mau dipreteli banyak salahnya. Tapi apakah begitu caranya? Ada setiap salah kemudian kita apa kesalahannya? Paling kesalahannya enggak kelihatan, samar-samar. Ya itu berarti enggak ada ya, bahlul ente. Mau gambarkan kepada orang itu ada gini, subhanallah. Ya, para ulama datang, Syekh Abdul Razak datang. Kemudian para masyayikh Madinah juga datang ngisi pengajian. Ya, terus ya kalau ada salah apa salahnya sampaikan. Kalau ternyata perkara yang pasti salah ya segera insyaallah saya rasa Ustaz Roja akan berubah menjadi memperbaiki diri. Tapi kalau ternyata perselisihan masalah khilafiyah yang bisa jadi dia yang salah kemudian dia memaksakan diri, ngapain kita dengan orang seperti ini? Ini orang kurang kerjaan. Ya akhi, sekarang kita hadapi banyak permasalahan dalam dakwah, ada orang liberal, ya. Ada orang kafir banyak sekali yang menyebarkan syubhatnya, banyak orang ateis. Ya, banyak bidah-bidah, masih banyak bidah akidah, masih banyak orang sufi-sufi yang tersesat, kemudian kita sibuk ngurusin seperti masalah ini. Saya nasihati antum dapati ada ustaz seperti ini, jangan hadir di majelisnya. Meskipun dia salafi, kita bilang salafi kurang kerjaan, paham? Tinggalkan dia. Kalau antum duduk dengan orang seperti ini, mulut antum jadi kotor, gibah, antum tidak pernah tabayun, tidak pernah cross check, jelek-jelekan ustaz yang lain, ente mampus hari kiamat nanti. Betapa banyak mereka tuduhkan kepada saya bohong demi Allah, dan betapa banyak orang datang ke saya minta maaf. Mereka tuduh dengan tuduhan, saya ngapain saya ngurusin, sudah biarin aja lah.
Yang ngapain? Kalau ada orang gila jangan ikut gila. Biarin dia gila sendiri, paham? Ini sekarang saya sudah terpengaruh kegilaannya. Oleh karenanya ada orang seperti ini, tutup, jangan datang ke pengajiannya. Ustaz dia salafi, ya salafi kurang kerjaan, sudah tutup. Ya, masih banyak saya mau ngaji. Ente saja fikih tohara belum selesai, fikih salat belum selesai, fikih nikah belum selesai, apalagi fikih poligami belum selesai. Mas mau bicara masalah gitu ngapain? Akidah wasitiyah belum tamat. Apakah ustaz-ustaz kita tidak belajar? Ustaz Roja tidak belajar? Belajar, ada yang belajar di Yaman, ada yang belajar di Madinah. Ya. Kalau mereka punya salah, semua orang punya salah. Tapi salahnya apa dulu? Apakah benar-benar perkara yang benar-benar salah atau perkara perselisihan? Bisa jadi dia yang salah, bukan kita yang salah. Kalau kita mempreteli kesalahan dia mungkin banyak, cuma kita enggak mau kurang kerjaan seperti dia. Paham? Dan antum jangan tanya-tanya gini lagi. Oktober 2019. Prolog. Pertanyaan segini. Ini pertanyaan niat betul pertanyaannya. Saya bacakan antum dengar. Antum sabar dengar pertanyaannya. Prolog. Penanya Abu Abdurrahman. Namanya sudah dia samarkan ya. Namanya saya ingin tahu namanya bukan kunyahnya. Penanya Abu Abdurrahman, hamba Allah. Oktober 2019. Niatan ta'adud dan nama akhwatnya sudah ana sebut dalam doa di Multazam dan Raudhah ketika umrah. Masya Allah. Dia doa serius, bayangkan. Di Multazam sama di Raudhah. Bukan doain orang tuanya, dia doa ini biar bisa ta'adud. Masya Allah. Dan coba dengar. Alhamdulillah saat ini istri anak sudah ridho. Masya Allah. Dan ikhlas. Bahkan sudah mengenal akhwat calon istri kedua lewat ta'aruf dan teleponan. Rumah untuk calon istri kedua sudah ada. Wish. Sudah bangun ruangan kedua, Masya Allah. Jadi saya punya kawan dari Arab, Saudi. Dia punya teman istrinya 4. Ya, orang Saudi biasa istrinya 4 tuh biasa, 3, 4, 2. Kita aja yang kurang biasa. Ya. Mereka istrinya banyak biasa. Suatu hari dia jalan sama teman saya jalan sama dia. Tiba-tiba masuk di sekitar seperti ruangannya, tiba-tiba ada pintu kecil kebuka, ditutup lagi. Ada ruangan khusus. Terus teman saya tanya, "Ente apa ruangan itu?" Kata dia, "Ini kalau istri semua demo saya tinggal di situ." Kalau istri semua demo, saya sembunyi di ruangan itu biar tentram. Jadi orang adut itu ada bahagianya, ada juga apa? Sedihnya, biasa. Baik. Kita lanjutkan. Rumah untuk calon istri kedua sudah ada, warisan dari ayah yang sekarang kosong tidak dihuni. Akhwat dan ibunya sudah setuju jika ana nikahi dan dijadikan istri kedua. Tinggal menunjuk akhwatnya selesai pesantren dan meyakinkan wali keluarga besar akhwat serta mertua istri ana mohon doanya agar diberikan kemudahan. Amin. Wis. Pertanyaannya, ketika ortu akhwatnya sudah lama bercerai, apakah wali tetap ada di posisi ayah kandung atau boleh berpindah meskipun ayah kandungnya masih hidup? Karena qadarullah mereka sedang ada konflik dan sepertinya keluarga akhwat lebih memilih pamannya dijadikan wali. Jawabannya tidak boleh kecuali kepada bapak kandungnya. Kecuali bapak kandungnya tidak mau menikahkan tanpa alasan syar'i, maka baru berpindah perwalian, tapi hendaknya perwalian tersebut yang menggugurkan adalah wali hakim, di pemerintah. Laporkan kepada pemerintah, apalagi ini kan kalau setuju gampang. Tinggal urus secara resmi, nanti bapaknya dipanggil untuk menjadikan wali, kalau bapaknya tidak mau dengan alasan macam-macam, boleh perwaliannya digugurkan. Berpindah kepada wali yang lain. Apakah kepada kakeknya, kemudian kepada anaknya, baru kepada pamannya. Apakah pernikahan kedua di situ dan seterusnya itu membuka menambah rezeki baru dan tidak mengurangi rezekinya istri yang pertama? Masing-masing ada rezekinya. Itu akhwat sebelum anda nikahi juga sudah punya rezeki atau tidak? Sudah. Anda nikahi juga dia akan bawa rezekinya, ya. Tetapi anda harus siap menghadapi ya kehidupan poligami. Saya katakan ya ikhwan, ini saya sering dengar bukan dari orang seperti jomblo-jomblo ente. Seperti orang-orang yang cita-cita poligami, saya dengar dari para praktisi poligami. Praktisi langsung. Mereka berkata, kata dia Firanda, poligami itu lebih berat kepada tanggung jawab daripada sekedar senang-senang. Benar senang-senangnya ada, tapi tanggung jawabnya lebih apa? Besar. Ente urus 2 rumah, anak-anak dari 2 istri, harus pandai menghadapi, harus adil dan yang lainnya, punya 2 mertua, punya 2 kerabat yang besar, ya. Maka pertanggungjawaban itu lebih berat daripada sekedar apa?
senang-senang. Maka pertanyaan, apakah pernikahan kedua membuka rezeki baru? Insyaallah membuka rezeki baru. Yang penting nanti niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Adakah keutamaan jika kita melaksanakan akad nikah di tanah suci? Apakah dapat pahala 100.000 seperti sholat? Enggak lah. Seperti pahala 100.000 kali nikah? Enggak. Mohon doanya. Ana ada rencana mempertemukan mertua istri ke-1 dan istri kedua di Baitullah insyaallah. Mohon buku mukjizat poligami dicetak lagi Ustaz. Ana cari langka banget. Bikin banyak orang hasad nanti begini. Insyaallah ya. Baik. Ustaz, jika anak karyawan, anak nyolong waktu kerja untuk mengikuti kajian dan mungkin mengganggu kerjaan anak, apakah sikap anak salah? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya tidak boleh. Kalau antum sudah punya akad dengan bos, antum harus kerjakan. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Illa syartan halala haraman au harrama halalan. Kaum muslimin harus berjalan di atas kesepakatan mereka dengan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal. Kalau antum sudah sepakat jam kerja sekian, jam sekian, maka itu amanah. Antum terima gaji, maka antum harus kerja sesuai dengan amanah yang antum sepakati. Kalau antum ikut pengajian, antum minta izin. Kalau tidak diizinkan, antum bilang, mohon maaf saya mau pengajian, tolong diizinkan saya ganti di waktu yang lain. Tapi antum pergi saja tanpa minta izin, maka antum salah. Antum harus lapor dan bagian jam antum bolos itu antum sampaikan kepada mereka, ini gajinya tolong dipotong atau antum lembur untuk diganti di waktu yang lain. Saya mau mengkhidbah akhwat. Dua pihak telah setuju, tapi pihak akhwat tiba-tiba membatalkan. Apakah sabar dalam hal tersebut meningkatkan derajat anak? Jelas. Bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, demikian saja. Mohon maaf masih ada kegiatan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita sabar, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, terutama tatkala bersendirian, dan sabar tatkala menerima musibah. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.